Tentara IDF berupaya mencegat rudal yang diluncurkan dari Yaman menggunakan sistem Arrow. Buntutnya, ledakan keras terdengar hingga membunyikan sirine di sekira 200 kota di Israel. Mengutip Tribun News pada 26 Maret, kabar itu diumumkan lewat pernyataan Komando Front Dalam Negeri Israel, Selasa 25 Maret 2025. Sementara itu, sumber-sumber informasi lainnya menyatakan jika Arrow yang merupakan bagian dari sistem pertahanan udara Israel telah menembakkan rudal pencegat ke wilayah Israel Tengah untuk menggagalkan tujuan rudal Yaman meledak di wilayah targetnya. Imbas tabrakan dari rudal pencegat Israel dengan rudal balistik Houthi, ledakan di Tel Aviv, Yerusalem, dan wilayah pesisir selatan Tel Aviv pun terdengar. Perlu diketahui Houthi Yaman telah berjanji akan membuat Israel tak aman lagi. Dengan begitu pihaknya akan terus meluncurkan serangan rudal atau bahkan drone ke wilayah pemerintahan Benyamin Netanyahu berada. Yordania turun tangan tuntut aksi dunia untuk balas agresi Israel terhadap rakyat Palestina. Klaim bahwa pasukan IDF telah melakukan 900 pelanggaran gencatan senjata di jalur Gaza. Mengutip Tribun News pada 26 Maret, klaim itu diutarakan oleh Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi pada Senin 24 Maret 2025. Menekankan bahwa pihaknya telah mencatat lebih dari 900 pelanggaran gencatan senjata oleh Israel selama 40 hari terakhir. Antara lain melanjutkan agresinya terhadap Gaza setelah menghentikan bantuan kemanusiaan, medis, dan pangan ke Gaza. Itu disebut Safadi bukti jelas Israel melanggar perjanjian gencatan senjata. Sementara itu, Perdana Menteri Yordania Jafar Hassan menuntut tanggapan internasional untuk memastikan penghentian segera serangan yang disebutnya brutal itu. Hassan juga menyerukan agar dunia mengamankan dukungan kemanusiaan penuh bagi penduduk Gaza, serta memulai upaya rekonstruksi untuk memungkinkan warga Palestina tetap tinggal di tanah mereka. Hamas diklaim memiliki peluang besar untuk menghancurkan Israel lantaran pemimpin Partai Biru dan Putih Israel Benny Gantz telah menyentil soal terkoyak dari dalam. Mengutip Tribun News pada 26 Maret, hal itu diutarakan oleh Gantz dalam unggahannya di X pada 25 Maret 2025. Gantz membenarkan bahwa banyak tantangan keamanan dari luar negeri, tetapi keamanan Israel sendiri telah terancam karena perpecahan internal. Lantaran menurutnya ketika Israel terkoyak dari dalam, maka para musuh akan mengenalinya. Terlebih itu disebut Gantz justru akan memperkuat kekeraskepalaan Hamas dan memberi mereka harapan di mana mereka dapat menghancurkan Israel. Sementara itu mantan Perdana Menteri Israel Ehud Olmert menyatakan bahwa Israel lebih dekat dengan perang saudara. Bahkan disebutnya bahwa keamanan Israel kini benar-benar terancam, ditambah lagi kemarahan publik di Israel kini telah semakin meluas. China memperingatkan Amerika Serikat atas kehadiran mereka di Laut Cina Selatan, menyebut bahwa aksi terjun ke medan itu justru akan menimbulkan kecelakaan mematikan. Mengutip Al-Mayadin pada 26 Maret, kekhawatiran itu diutarakan oleh Kolonel Senior Zhang Xiaogang sejak tahun lalu. Awalnya ia menuduh Amerika Serikat dan mitranya telah meningkatkan ketegangan melalui intrusi berulang kali ke wilayah yurisdiksi Tiongkok. Beijing menyebut apa yang dilihatnya sebagai aktivitas Amerika Serikat yang semakin berbahaya di dekat perbatasan mereka. Dijelaskan bahwa kapal dan pesawat Amerika Serikat beserta sekutu dan mitranya telah melakukan pelecehan dan provokasi dari jarak dekat secara ilegal memasuki perairan teritorial Tiongkok atau wilayah laut dan udara di bawah yurisdiksi Tiongkok.
Diklaimnya itu adalah aksi jahat yang mengganggu kegiatan pelatihan normal oleh pihak Tiongkok secara tidak bertanggung jawab melakukan manuver sembrono. Ia menambahkan bahwa tindakan-tindakan itu secara serius merusak kedaulatan dan kepentingan keamanan Tiongkok. Memperingatkan bahwa secara serius dapat membahayakan keselamatan personil dari kedua belah pihak, secara serius merusak perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut. Iran pamer kota rudal baru jauh di bawah tanah yang lokasinya dirahasiakan. Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran Jenderal Mohammad Bagheri berikan sentilan lemahnya cara kerja musuh. Mengutip Tribun News pada 26 Maret, kabar itu diungkap oleh Angkatan Udara Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC pada 25 Maret 2025 malam. Televisi Iran menayangkan laporan yang mengungkap kota rudal bawah tanah berisi ribuan rudal presisi termasuk yang dirancang untuk menyerang Israel. Kota rudal itu menyimpan berbagai jenis rudal balistik seperti Khaybar Shekan, Haj Qasem, Emad, Shajil, Qadarha, dan Kruis Peveh dengan jangkauan serta daya hancur beragam. Adapun Bagheri memeriksa kota rudal baru itu dengan ditemani oleh Komandan Pasukan Dirgantara IRGC Brigadir Jenderal Amir Ali Haji Sadeh. Dalam pidatonya, Bagheri menyentil posisi dan cara kerja para musuh, menyatakan bahwa kecepatan pengembangan kemampuan militer Iran jauh lebih cepat daripada kecepatan musuh dalam memperbaiki titik-titik lemahnya. Menegaskan bahwa kota rudal Iran itu telah siap untuk menghancurkan musuh tersebut. Yordania diklaim telah mengusulkan pengasingan atau pembuangan 3.000 pejuang Hamas ke luar Gaza. Namun Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi telah berikan bantahan. Mengutip Tribun News pada 26 Maret, hal itu merupakan hasil laporan dari sumber utama Middle East Eye pada Minggu 23 Maret 2025 kemarin. Adapun MII sendiri adalah sebuah media yang bermarkas di kota London, Inggris dan diduga memiliki kaitan dengan pemerintah Qatar. Media itu mengaku mendapatkan narasumber dari Amerika Serikat dan Palestina yang diberitahu mengenai usul Yordania. Isinya, Yordania diklaim menyodorkan usul pengasingan atau pembuangan 3.000 anggota Hamas dan sayap militernya keluar jalur Gaza. Pengasingan itu dikatakan sebagai upaya untuk mengakhiri perang yang kini berkobar lagi di tanah Palestina. Selain itu ada pula permintaan agar senjata Hamas dan faksi perlawanan lainnya di Gaza dilucuti. Jika itu terjadi, maka kekuasaan Hamas di Gaza akan berakhir dan digantikan oleh otoritas Palestina. Namun di satu sisi, Husna Radio melaporkan bahwa Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi telah membantah klaim rencana pengasingan anggota Hamas tersebut. Menurut mereka, Safadi menyatakan Yordania tidak mengubah sikapnya dalam persoalan Palestina. Selain itu, Yordania juga menolak pengusiran warga Palestina dari Gaza maupun tepi barat. Yaman dan Amerika Serikat bentrokan selama berjam-jam di medan perang Laut Merah. Angkatan bersenjata Yaman alias IAF mengklaim melakukan operasi militer dan menargetkan grup serangan kapal induk 8 Angkatan Laut Amerika Serikat. Mengutip Al-Mayadin pada 26 Maret, hal itu merupakan pernyataan yang dirilis Yaman lewat Brigadir Jenderal Yahya Sari pada Rabu 26 Maret pagi. Adapun bentrokan telah terjadi sejak Selasa 25 Maret malam hingga Rabu 26 Maret dini hari waktu setempat. Sari menyatakan bahwa IAF telah menargetkan kapal Angkatan Laut Amerika Serikat di Laut Merah, termasuk kapal induk USS Harry S. Truman sebagai respons terhadap agresi Amerika di Yaman. Adapun kapal induk dari Carrier Strike Group 8 ini disebut sebagai pusat serangan udara yang turut menghantam warga sipil, rumah sakit kanker, dan kawasan pemukiman di Yaman. Sari menekankan bahwa pasukan Yaman menanggapi secara bertanggung jawab perkembangan di medan perang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.